saudara-saudara ya untuk berdoa, berikhtiar untuk membersihkan sifat-sifat kita. Sifat-sifat yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai pengetahuan yang semula mulia, ilmu yang seharusnya bermanfaat, itu ternyata terhalang kemanfaatannya karena kesombongan kita. Nah, karena itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji sawi. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Karena memang bahaya kesombongan itu. Ada lalu yang bertanya, anna rajul yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya Rasulullah, ada orang yang suka bajunya bagus, sepatunya juga bagus. Apa itu sombong? Kira-kira begitu. Nabi katakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Bukan itu kesombongan. Jadi kesombongan itu bukan di penampilan fisik. Ya. Walaupun ya, bisa juga seseorang sengaja menggunakan penampilan fisiknya untuk menunjukkan yang ada dalam hatinya. Tapi tidak selalu. Ya. Jadi penampilan fisik, ya, apa adanya itu bukan ukuran hati seseorang. Bahkan berpakaian yang bagus itu masyru'. Masyru' itu artinya apa? Diperintah untuk berpakaian yang rapi. Tidak harus mewah, tapi yang rapi. Nabi paling tidak suka kalau ada bagian bajunya beliau itu bolong. Maka beliau menjahit sendiri bajunya yang bolong. Tidak suka sepatu beliau itu robek, jahit sendiri. Sendal sepatunya. Tidak mewah, tapi rapi. Nah, bukan itu kebohongan. Apa kebohongan? Bukan itu kesombongan. Apa kesombongan? Batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu ada dua. Ya. Ada dua sikap. Yang pertama, batarul haq. Ay radduhu wazdira'uhu. Menolak, melawan kebenaran. Nah, ini dia. Contoh konkretnya Bani Israel itu. Jadi nyata-nyata kebenaran dia lawan. Dan para ulama menyampaikan, bapak-bapak saudara, bahwa ini tidak hanya urusan agama. Ya. Jadi termasuk urusan-urusan dunia juga. Misalnya, mohon maaf ya, kita sebagai ustadz nih. Kalau kita menyampaikan baca kitab, tiba-tiba kita salah baca kitab. Lalu murid kita mengkoreksi. Ustadz, ya, kalau bahasa Arab misalnya itu bukan dhammah tapi fathah misalnya. Karena jadi maf'ul itu Ustaz, bukan fa'il. Kan harusnya senang ya, tapi ini. Ya tidak mesti pakai mulut, tapi cukup dia melotot sama muridnya. Hati-hati. Nah, itu termasuk batarul haq. Batarul haq. Itu menolak kebenaran. Dia tahu dia salah. Nah, itu sebabnya kata para ulama juga, menolak kebenaran itu bermacam-macam kondisinya. Yang tidak boleh dan yang sombong itu menolak kebenaran dalam keadaan dia tahu bahwa itu benar. Tapi kalau menolak kebenaran karena dia tidak tahu itu benar, seperti sebagian besar orang-orang Eropa sampai saat ini masih menolak Islam karena mereka belum tahu Islam itu apa. Yang sampai tentang Islam kepada mereka itu boom, war. Yang sampai kepada mereka tentang Islam itu adalah simbol-simbol yang menakutkan, pedang apa semua. Sehingga mereka tolak. Ya. Bukan karena mereka menolak setelah tahu kebenaran dan keindahan Islam, tapi karena mereka tidak tahu. Sesuatu yang sampai, kan kita sudah bahas kemarin ya, kata Imam Ghazali itu.
Imam Ghazali mengatakan ahlul fatrah itu yang macam-macam. Termasuk ahlul fatrah, kata beliau, adalah orang-orang yang sampai sekarang masa ini hidup, tapi tidak sampai kepada mereka Islam dalam bentuk yang sebenarnya, itu ahlul fatrah. Tashmaluhumur rahmah. Itu bisa dirahmati Allah itu mereka. Yang repot tuh kayak kita ini ya. Kayak kita ini bapak-bapak. Bapak ibunya Islam, kita lahir Islam, ya. Kita tahu sholat wajib tapi nggak sholat. Nah itu yang repot. Udah tahu kita Islam, inilah pilihan hidup kita, tapi tidak kita kerjakan. Itu bahaya kita. Jauh lebih bahaya daripada orang yang belum Islam, ya, tidak masuk Islam, karena itu dia tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, karena belum sampai kepada mereka kebenaran Islam. Jadi hati-hati. Tuh di ujung mana misalnya negara Eropa, ada Slovenia namanya, kemudian Hongaria, Rumania, di kampung-kampung banyak orang yang nggak ngerti tentang Islam. Secara fikih, ya memang dia kufur, tapi hati-hati kita. Hati-hati. Dia tidak beriman bukan karena menolak, karena belum sampai Islam itu dalam bentuk sebenarnya. Nah, jadi itu kondisi ya. Kondisi yang dimaksudkan adalah oleh Rasul sebagai kesombongan, menolak kebenaran adalah kalau orang menolak kebenaran dalam keadaan dia tahu itu benar. Kalau menolak kebenaran karena dia tidak tahu itu kebenaran, bukan sombong. Kalau menolak kebenaran karena dia mengira, ya, ada suatu alasan, ada satu perspektif yang membuat kesamaran, sehingga dia menyangka itu adalah kebatilan, juga bukan sombong. Jadi dalam Islam itu jelas ya, bahwa al-hujjah qomat ala man balagat hudda'wah, bahwa pertanggungjawaban itu akan diminta dari orang yang sudah sampai kepadanya ya, kebenaran itu. Makanya kita ini ahlu dakwah, misalnya tuan guru, ustadz ya, atau kita lah sebagai umat Islam, jangan kita sombong. Hati-hati. Jangan sampai di NTB ini ada orang yang yang tidak sampai kepadanya dakwah. Tuan guru banyak, tapi kadang-kadang kita ini majelisnya muter-muter di situ, tapi ada sisi-sisi, sudut-sudut yang belum tersentuh. Hati-hati. Nanti ketika dia meninggal ditanya sama malaikat, dari mana ente? Wah, saya di Lombok. Kok ente nggak sembahyang? Apa itu sembahyang katanya? Loh, banyak tuan guru di sana. Ada tuan guru Fahrul Razi, tuan guru Bajang. Nggak pernah dengar, saya nggak pernah datang katanya. Repot kita itu tuan guru. Repot kita itu. Jadi syaraf ya, yuqabiluhu mas'uliyah. Dakwah itu kehormatan ya, jadi ahlu dakwah itu kemuliaan, tapi di situ ada tanggung jawab yang besar. Jadi kita sama-sama ya saling mengingatkan dengan penuh kasih sayang, dengan kerendahan hati ya. Nah, yang kedua itu ghamtun nas ya. Tanda sombong itu pertama menolak kebenaran, yang kedua merendahkan orang lain. Kalau kita lihat Bani Israel itu dua-duanya ada ya. Pertama mereka menolak Nabi Muhammad SAW padahal sifatnya jelas, nyata mereka tahu itu benar. Yang kedua ghamtun nas, merendahkan manusia. Apa kata mereka? Nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu. Kita ini kekasih Allah, yang lain-lain itu kelas 2 semua. Sya'bullah al-mukhtar, kami ini umat yang terpilih, bangsa yang terpilih. Lalu semua dihina, direndahkan. Hati-hati. Mohon maaf ya bapak-bapak saudara, kadang-kadang kita dalam kehidupan keseharian tidak sadar kita ghamtun nas ini kita lakukan. Ada orang kita nggak suka karena etnis tertentu, kita umpat etnisnya. Dalam Islam itu tidak boleh mengumpat etnis, itu tidak boleh. Tidak ada orang memilih lahir jadi orang Cina, tidak ada. Memilih jadi orang Arab, tidak ada. Jadi orang Lombok, kita lahir ya ini sudah bentuk kita lahir. Maka urusan etnis, suku, bangsa itu tidak dibahas dalam Islam. Yang dibahas adalah iman dan amal soleh. Maka saya mohon kepada kita ya, jangan ikut-ikutan ya, dalam situasi apapun. Jangan stereotyping orang. Apa itu stereotyping orang?
melekatkan satu sebutan, ya, yang sebenarnya mungkin hanya ada 1, 2, 3, 4 orang yang kayak begitu, tapi kemudian semua etnisnya kita sebut begitu. Itu tidak boleh. Itu termasuk minal jahiliyah, ya. Itu sifat jahiliyah. Berbangga-bangga dengan suku sambil merendahkan suku yang lain. Jangan. Banyak di medsos saya baca gitu kan, umpatan-umpatan kepada suku tertentu apa etnis. Jangan ikut. Jangan ikut, jangan disebarkan. Cilaka kita itu. Karena bukan itu ajaran Islam. Kalau kita lihat ya, bapak-bapak saudara, keturunan siapa kita ini? Sekarang ada namanya ilmu DNA. DNA itu mengecek. Ya. Kan semua bangsa-bangsa di dunia ini punya DNA-nya, rumpun-rumpunnya. Ya. Kenal Ibu Najwa Shihab, anaknya Pak Quraish Shihab? Itu syarifah. Begitu dicek DNA-nya hanya 6% darah Arabnya. Sisanya itu 94% kalau tidak salah itu macam-macam. Macam-macam. Ada Eropanya di situ, ada Taiwannya di situ, macam-macam. Itulah hebatnya Al-Qur'an. Dari awal Al-Qur'an mengatakan, "Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa." Laki, perempuan. Itu prinsip, tidak ada lagi yang ketiga ya, laki perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Lalu dilepas oleh Al-Qur'an. Dilepas. Kami jadikan bersuku-suku,